Salam rahayu, rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke, saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke, saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang masih Badar Besi Selonata. Karena mungkin banyak saudara kita yang awam yang masih belum tahu atau belum paham. Padahal sudah saya bikinkan video sangat banyak sekali. Ya, namanya orang ya saudaraku, mungkin dengan saya akan selalu memberi edukasi. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudaraku yang awam, tentunya buat orang-orang yang istilahnya membutuhkan tentang wawasan atau pengertian jenis benda-benda bertuah. Saudaraku, ini kan ada batu Badar Besi Selonata. Seperti ini saudaraku, Badar Besi Selonata itu dia ada motifnya. Batu Badar Besi Selonata punya ciri khas seperti ukiran batunya sangat antik, sangat bagus lah kalau menurut saya pribadi, karena barangnya ori asli alam. Seperti ini saudaraku, ini juga ada motifnya. Barangnya ori asli alam. Sangat sangat bagus. Mungkin saudaraku masih banyak saudara kita yang yang awam. Kemungkinan banyak juga saudara kita itu punya Badar Besi Selonata. Cuma ya banyak juga yang tidak aktif. Karena apa saudaraku? Karena ya mereka juga tidak tahu, mungkin karena banyak beredaran di pasaran itu, istilahnya banyak orang jual Badar Besi Selonata itu masih kosongan, yang dijual sangat murah sekali. Karena apa ya? Karena barangnya kosong. Jadi mungkin mereka dapat asal dijual, seperti itulah bahasanya. Cuma mereka kan tidak tahu kalau barangnya itu aktif apa enggaknya. Mikirnya ya dijual aja gitu. Dan kebetulan ada orang yang minat, mikirnya murah, akhirnya dimahari. Gak taunya barangnya belum aktif atau bahasanya kosong. Gini saudaraku, kalau pengen menggunakan tuah Badar Besi Selonata, kalau badarnya sudah aktif ya saudaraku. Contohnya seperti ini. Ini kan Badar Besi Selonata. Kalau sudah aktif, biasanya seperti ini saudaraku, dia barangnya mengkilat bagus. Biasanya kalau yang bagus seperti ini, Badar Besi Selonata itu dia mengkilat saudaraku, dia kehitam-hitaman. Itu cara menggunakan tuahnya simpel sebenarnya saudaraku. Seandainya ini pengen diuji coba lah, diuji coba kayak gelantungan pakai lampu neon, bisa ini saudaraku. Kalau digunakan istilahnya buat media, pengen gelantungan pakai lampu neon, ini barangnya bisa dikantongi atau dimasukkan di dalam saku. Cara menggunakannya ya kita niatkan dalam hati saudaraku. Niatnya apa? Ya niatnya ya agar kita itu selamat, bahasanya biar kita bisa lihat keaktifannya, seperti itulah. Ya minimal kalau sebagai muslim kita baca bismillah lah. Makanya di video-video saya itu biasanya orang-orang dekat saya atau orang yang sudah paham sama saya, itu kan kalau saudaraku paham, itu biasanya kalau mau dicoba kan biasanya dia baca bismillah dulu. Tapi kan kalau orang nggak paham kan asal dilihatin aja gitu, taunya
punya barang di tas gitu, barangnya nggak mau, kan lucu. Itu sebenarnya simpel, cuma orang kadang tidak paham, saudaraku. Kalau muslim lebih bagus baca bismillah dulu. Kita niatkan agar apa ya, supaya maulah bahasanya. Kalau buat yang non muslim, dia cukup diniatkan saja dalam hati, saudaraku. Buat yang non muslim bisa diniatkan saja dalam hati. Tapi dengan catatan ya, saudaraku, barangnya harus aktif dulu. Karena kalau mau diuji coba kalau barangnya nggak aktif itu sangat bahaya. Itu tadi contohnya kalau mau buat gelantungan, pakai lampu neon atau makan pecahan beling kaca. Ya, baca bismillah dulu, barangnya dikantongi. Kita setelah mantep, beling lampu neonnya itu kita kunyah. Kalau sudah halus, sudah lembut, baru kita telan. Insya Allah tidak apa-apa. Apa nggak bahaya, Gus? Insya Allah tidak, saudaraku. Barang yang dari saya itu uji cobanya, yang makan pecahan beling lampu neon itu udah ada kalau ribuan. Alhamdulillahnya tidak apa-apa. Kita bawa barangnya, kita yaitu tadi kalau muslim baca bismillah dulu lah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Sudah itu kita makan pecahan beling kacanya itu tadi. Atau kalau digunakan buat jalan di atas pecahan beling kaca, seperti itu, saudaraku. Karena gini, banyak saudara kita yang tidak paham juga. Orang rata-rata kan dites pakai senjata tajam. Apakah orang yang istilahnya kebal senjata tajam itu bisa jalan di atas pecahan beling? Belum tentu bisa, saudaraku. Itu pengalaman saya pribadi. Dan saya udah menguji coba, sudah banyak sekali lah. Teman-teman saya itu, orang-orang yang katanya kebal-kebal itu, tak suruh jalan di atas pecahan beling kaca. Itu kakinya pincang, saudaraku. Tahu pincang kakinya? Kakinya luka. Jadi orang yang kebal itu belum tentu dia kebal jalan di atas pecahan beling kaca. Karena apa? Karena beling yang kita gunakan itu belingnya real, beling kaca asli. Beda kalau sama debus-debus dan yang lainnya, itu beda, saudaraku. Beling kacanya kan beda, sudah beling khusus kalau buat atraksi debus-debus itu. Tapi kalau orang pribadi istilahnya kayak kita ini kan menggunakan pecahan belingnya itu ya beling real, pecahan beling kaca itu. Seperti itu. Kenapa jarang ya orang bikin testimoni seperti itu? Karena bahaya, saudaraku, sebenarnya. Apalagi makan pecahan beling kaca itu. Sangat bahaya kalau orang nggak ahlinya. Ada sebagian juga saudara kita, saya nggak pakai jimat juga bisa, Gus. Memang ada yang bisa, saudaraku. Karena apa? Karena orang itu punya istilah perisai lah. Itu dari rata-rata ya dari ilmu. Kalau dari jenis benda bertuah seperti ini, contohnya benda Silonata seperti ini, itu kayaknya saya belum pernah lihat, kecuali medianya itu dari saya. Karena dulu saya pernah dakwah di daerah Sumatera, tepatnya daerah itu waktu itu di daerah Rimbo Bujang, saudaraku, dan di daerah Tebo juga. Itu banyak apa ya, orang-orang dahulu, orang-orang situ itu kan banyak yang hebat-hebat, kebal-kebal. Saya mikirnya waktu itu, kalau saya istilahnya ngajarnya seperti itu ya mungkin saya lama istilahnya untuk dakwahnya. Akhirnya saya menggunakan media barang itu tadi, saudaraku. Saya suruh makan pecahan beling kaca itu. Alhamdulillah murid saya itu banyak sekali. Karena jarang orang yang bisa. Karena apa ya? Karena menggunakan media itu tadi, saudaraku. Beda lagi kalau orang itu
diisi atau dikasih ilmu, itu beda saudaraku. Tanpa bawa barang bisa. Tapi kalau barang itu saudaraku bisa lihat di YouTube yang lain. Jarang sekali, karena apa? Beling kacanya itu real ditelan. Seperti itu ya saudaraku. Bukannya saya itu melebih-lebihkan, itu tidak saudaraku. Itu pengalaman yang sudah seperti itu. Tapi yang harus diingat ya saudaraku, benda-benda seperti ini sekedar buat sarana media, tidak untuk tes-tesan, tidak untuk kesombongan. Seperti itu ya saudaraku. Kalau pengen lihat istilahnya keaktifannya, cukup sekedarnya saja, tidak boleh berlebihan dari itu. Seperti itu ya saudaraku. Semoga istilahnya dengan saya memberi edukasi hari ini mungkin bisa lebih bermanfaat buat saudaraku yang awam. Semoga menambah wawasan dan pengertiannya. Oke saudaraku, cukup sekian dulu dan terima kasih. Salam hormat saya, Gus Edi.